Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Kesatuan Bawasri dan adik-adik yang saya hormati dan saya cintai. Di sini saya akan membacakan kultum, bukan saya menggurui atau apa. Saya belajar bersama-sama untuk untuk dimana kita mempersiapkan diri untuk lebih baik lagi ke depan dan ke depannya lagi. Amin. Di sini akan saya ambil tentang kematian potret kebiasaan. Jadi setiap manusia menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Salah satu karunia yang terindah yang diberikan Allah kepada hambanya adalah husnul khotimah, yakni menutup kehidupan dengan kebaikan, sehingga tidak heran bila semua orang mengharapkan mendapatkan karunia istimewa tersebut. Namun, hal yang terkadang belum disadari oleh banyak orang adalah bahwa husnul khotimah itu harus kita upayakan, bukan didapatkan secara cuma-cuma atau sekedar dengan penantian belaka. Salah satu bentuk ikhtiar untuk meraih husnul khotimah adalah dengan kita merutinkan kebaikan dan mengistiqomahkan dalam kehidupan. Sebab kita tidak tahu kapan malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Jika kita sudah terbiasa rutin melakukan amal soleh, maka potensi untuk wafat saat sedang melakukan amal soleh itu terbuka lebar. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rutin dilakukan sekalipun itu sedikit. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan positif walaupun sedikit, itu akan menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis di atas bukan sedang melarang kita beramal sebanyak-banyaknya, namun sedang mengajak kita untuk beramal dengan kadar yang kita mampu, sekalipun sedikit, lalu berupaya untuk merutinkannya. Setelah terbiasa, baru kemudian kita bisa meningkatkan volumenya. Oleh sebab itu, orang yang baru mulai beramal, lalu dia memaksakan diri berlangsung banyak, biasanya akan kaget, merasa keberatan, dan mungkin kapok, kesel seperti itu. Akibatnya malah bakal kita hal yang sudah baik itu kita tinggalkan. Maka rutinkanlah menghadiri pengajian. Saya yang belum rutin tapi insya Allah di kegiatan sehari-hari di rumah maupun di kegiatan di RT tempat saya latihan yang biasanya saya bareng sama Busuhan, saya sekarang juga absen karena pulang sore biasanya udah mulai kemudian menunaikan sholat 5 waktu tepat waktu berbakti kepada orang tua. Bagi yang masih mempunyai orang tua, monggo semakin ditingkatkan. Kemudian bertutur kata yang baik, membaca Al-Quran walaupun sedikit-sedikit tapi rutin. Kemudian serta di sini amal-amal soleh lainnya. Harapan kita dengan perbuatan yang sudah kita lakukan yang baik-baik walaupun sedikit, insya Allah semakin rutin dikerjakan. Monggo Ibu Ketua. Lanjut Ibu. Semoga saat kita diwafatkan Allah, kita sedang menjalankan kebaikan itu. Nah, di sini juga dilanjutkan
Barang siapa yang memiliki suatu kebiasaan, niscaya ia berpotensi untuk wafat saat menjalankan kebiasaan tersebut. Jadi, kebiasaan-kebiasaan yang baik kita lakukan, kalau rutin dilaksanakan, insya Allah kita matinya, wafatnya dalam keadaan yang baik juga. Tapi kalau kita berbuat yang tidak baik, karena dirutinkan sudah menjadi kebiasaan, mungkin saatnya kita wafat, mungkin lagi menjalankan perbuatan yang tidak baik seperti itu. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik. Ya, husnul khatimah. Selain itu, kita juga harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari keburukan, terlebih menjadikan sebagai suatu kebiasaan. Sekecil apapun keburukan tersebut, itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita atau kebiasaan kita sehari-hari. Nabi SAW bersabda, berpesan, jauhilah dosa-dosa yang dianggap remeh. Sungguh bila itu menumpuk, niscaya bakal membinasakan pelakunya. Nah, ini monggo kita bersama-sama belajar, belajar untuk lebih baik lagi. Sebab orang yang harus terus-menerus melakukan maksiat, maka ia berpeluang untuk dicabut nyawanya saat tengah menjalankan maksiat tersebut. Alhamdulillah. Entah maksiat itu dilakukan terang-terangan di depan khalayak ataupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi di kamar sendiri. Entah itu dosa yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita seperti mata, telinga, mulut, tangan, kaki, ataupun dosa yang tersimpan di dalam hati. Misalnya ria, iri, sombong, dan lain sebagainya. Memang tidak ada manusia biasa yang suci dari dosa, namun kita dituntut untuk berupaya maksimal menjauhinya dengan cara menjauhi orang, tempat, acara, dan benda-benda yang berpotensi menyeret kita kepada maksiat. Jadi sudah berusaha maksiat, menjauhi dosa, tapi tetap saja terjerumus, maka solusinya adalah bersegera untuk menebusnya dengan taubat dan amal soleh. Lakukan saat itu juga tanpa ditunda-tunda, sebab kita berkejaran dengan malaikat maut. Bila kita bergegas untuk bertaubat dan beramal soleh, lalu saat itu nyawa kita dicabut, maka semoga itu pertanda husnul khatimah. Sebab aktivitas terakhir kita sebelum mati adalah taubat dan amal soleh, bukan maksiat. Itu saja ibu-ibu, Mbak Yu, adik, dan semuanya saja yang hadir di ruangan ini. Semoga kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kita memperbaiki sedikit demi sedikit, tapi amal kebaikan. Itu saja, bukan saya menggurui, karena saya juga membaca, sedang belajar dan terus belajar untuk menjadi orang yang baik. Kami akhiri, dari taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.